Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan menggunakan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu pola 54 ya. Kita review dulu di pola nomor 53. Kita sudah belajar polanya tsuzukemas ya. Metodenya gampang ya, hanya menggunakan kata kerja i yang disebut juga dengan kata kerja mas. Dan mas diganti menjadi tsuzukemas yang artinya adalah terus menerus ya. Kita lihat ke contohnya ya. Kalimatnya seperti ini ya. Seharian saya sudah terus-menerus berjalan dan kakinya sudah menjadi sakit. Ya, masih ingat minasan bahasa Jepang bagaimana? Seharian bahasa Jepangnya ichinichiju ya. Lalu berjalan bahasa Jepangnya arukimasu. Jadi terus-menerus berjalan. Arukimasu masa diganti jadi tsuzukemas menjadi aruki tsuzukemas ya. Lalu kakinya sudah menjadi sakit. Kaki adalah ashi ya. Sakit adalah itai. Sudah menjadi sakit itaku narimashita. Jadi kalau digabung ya kalimat lengkapnya, seharian saya sudah terus-menerus berjalan dan kakinya sudah menjadi sakit. Bahasa Jepangnya adalah ichinichi ju aruki tsuzukete ashi ga itaku narimashita. Oke. Dan satu contoh kalimat lainnya yang sudah saya berikan sebagai PR kepada minasan di pertemuan sebelumnya. Ya, kalimatnya seperti ini. Saya akan terus-menerus menulis sampai ingat semua kanji N4. Ya, saya akan atau saya bakalan atau saya mau gitu ya, terus-menerus menulis ya sampai ingat semua kanji N4. Ya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Kanji N4 itu N4 no kanji ya, semua zenbu ya. Lalu mengingat bahasa Jepangnya adalah oboemasu. Jadi sampai ingat bahasa Jepangnya adalah oboeru made. Nah, terus menerus menulis. Menulis bahasa Jepangnya adalah kakimasu. Nah, terus menerus menulis. Nah, kakimasu masa diganti menjadi polanya tsuzukemas. Jadi kaki tsuzukemas. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, saya akan terus-menerus menulis sampai ingat semua kanji N4. Bahasa Jepangnya adalah N4 no kanji o zenbu oboeru made kaki tsuzukemas. Ya, oke minasan, itu tuh pola tsuzukemas yang artinya adalah terus-menerus. Oh ya minasan, sebelum kita lanjutkan materinya, nah pasti banyak dari minasan yang mempunyai impian untuk kuliah, kerja, ataupun tinggal di Jepang kan? Nah, sebelum itu, ayo kuasai dulu bahasa Jepangnya bersama Gakushudo. Ada banyak pilihan program kelas. Belajarnya fleksibel, ya, tersedia kelas offline maupun online. Ditambah lagi bisa bayarnya bulanan. Atau kalau minasan mau berhemat bisa mendaftar di kelas paket yang 3 bulan. Khusus untuk kelas online, minasan bisa mendapatkan diskon 20%. Belajar jadi gampang dan seru bikin kamu makin dekat dengan impian ke Jepangmu. Info lengkap dan pendaftaran bisa langsung aja ke DM Instagram Gakushudo. Oke? Nah, minasan sekarang mari kita lanjutkan ke materinya. Berikutnya di pola nomor 54, kita akan belajar polanya dengan menggunakan partikel wa, ga. Partikel ga di sini ya maknanya menunjukkan objek yang diterangkan oleh kata sifat atau keadaan. Ya, artinya bisa nya atau yang. Ya, jadi patternnya ya ada subjek ya diikuti oleh partikelnya wa, lalu diikuti objek ya. Objeknya apa? Nah, pasti partikelnya adalah ga ya, dan diakhiri dengan kata sifat atau keadaan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita lihat ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk menyatakan kata sifat. Ya, kata sifat di sini bisa menyatakan kesukaan ataupun kemahiran, gitu ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Saya suka strawberry Jepang. Ya, kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Ya, strawberry Jepang. Ya, strawberry adalah ichigo. Jadi kalau mau bilang saya suka strawberry Jepang, bahasa Jepangnya adalah
Nihon no ichigo ga suki desu. Oke. Lalu contoh yang kedua untuk menyatakan keadaan. Ya, ini bisa untuk keadaan sehari-hari ataupun juga untuk menyatakan keadaan alam. Ya, contohnya saljunya sedang turun. Ya, salju sedang turun. Itu kan menyatakan suatu keadaan alam ya. Nah, salju bahasa Jepangnya adalah yuki. Ya, turun furimasu. Sedang turun futte imasu. Jadi kalimat lengkapnya saljunya sedang turun. Bahasa Jepangnya adalah yuki ga futte imasu. Oke. Yuk kita ulang ya tadi kalimatnya apa aja sih? Ya, yang pertama untuk menyatakan kata sifat ya yang bisa menyatakan kesukaan ataupun kemahiran ya. Kalimatnya saya suka strawberry Jepang. Ya, kira-kira bahasa Jepang gimana tadi minasan? Oke, bagus. Nihon no ichigo ga suki desu. Oke, bagus. Yang kedua ya, untuk menyatakan keadaan. Bisa keadaan sehari-hari ataupun keadaan alam. Ya, kalimatnya saljunya sedang turun. Tadi bahasa Jepangnya? Oke, bagus. Yuki ga futte imasu. Oke. Satu contoh kalimat lagi ya, yang bisa minasan jadikan sebagai latihan untuk PR di rumah. Ya, kalimatnya seperti ini. Robot ini suaranya manis. Manis di sini maksudnya cute gitu ya. Suaranya cute gitu ya. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana? Minasan bisa tulis di kolom komentar. Oke ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini yang membahas polanya dengan menggunakan partikel wa, ga. Ya, nah partikel ga di sini maknanya menunjukkan objek yang diterangkan oleh kata sifat atau keadaan. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan minasan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.